Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini adalah tentang kewaspadaan ya. Bicara tentang waspada. Kira-kira bagaimana? Nanti lebih jelasnya kita lihat dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu tentang kewaspadaan cinta ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana kita lihat perasaan cinta, yang mana tentang kewaspadaan. Aminkan yang terbaik ya, karena di sini bicara waspada, jadi lebih berhati-hati ya, bukan untuk yang negatif, tetapi untuk menjaga, memberi proteksi kepada dirimu agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak mengenakkan ya. Wow, tidak mengenakkan kayak gimana nih Kak Ica? Ya nanti kita lihat lebih jelasnya dari energi koneksi kartu tarot. Oke. Saya sudah kocok kartunya. Di sini ada Nine of Pentacles. Ada the Wall of Fortune. Ada Seven of Swords. Ada Ten of Pentacles. Wow, ini bicara tentang cinta. Ada yang mengulur-ulur waktu ya. Jadi hati-hati kamu tertipu karena cintanya. Tertipu karena cintanya kayak gimana Kak Ica? Di sini ada yang mempermainkan perasaanmu ya, ataupun ini sudah terjadi tetapi dia ingin datang lagi kepadamu. Ini bisa dua ya. Dimana saat dia ingin melakukan tetapi kamu ada juga yang saya lihat sudah kejadian tetapi dia mau balik ke kamu untuk melakukannya lagi. Wah, melakukan kesalahan yang sama. Waduh. Nah ini ya, jadi jangan sampai kamu tertipu-tipu dayanya, di mana dia berkarisma, di mana dia seolah-olah meratukan dan merajakanmu. Padahal kamu tidak tahu bahwa kamu lagi masuk jebakan Batman-nya ya. Ada beberapa yang koneksinya dengan orang yang sudah mempunyai pasangan ya, tetapi ngaku jomblo ya. Wah ini bahaya nih ya. Akhirnya ujung-ujungnya kamu ribut dengan pasangannya. Ngapain ribut dengan pasangannya? Kamu yang harus ribut dengan dirinya. Dirinya kan yang mempunyai koneksi denganmu, mempunyai hubungan perjanjian denganmu, dan dialah yang membohongimu. Kenapa harus ribut dengan pacarnya atau istrinya atau suaminya? No. Ya. Ini pun sama. Kalau seandainya pasanganmu selingkuh ya kamu jangan marah selingkuhannya, marah suamimu, marah istrimu. Ini contoh. Karena kedepannya akan ada pembohongan mengatasnamakan single, mengatasnamakan jomblo. Ya, ini hati-hati. Ini bisa kamu yang jadi korban atau kamu yang dikorbankan. Ya, maksudnya kamu jadi korban, kamu yang pihak ketiga, ataukah pasanganmu
berselingkuh. Kamu di posisi mana? Ya, kamu yang menyesuaikan. Ataukah kamu yang akhirnya tergoda sama milik orang? Ini bahaya nih ya kalau kamu yang tergoda ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang kondisinya mungkin lagi gabut ya, akhirnya main-main hati gitu ya, hanya untuk sekedar teman, tapi ternyata terbawa perasaan kenyaman. Nah ini ya, jadi jangan sampai kamu juga sudah tahu dia punya pasangan, kamu main-main hati ya, atau kita kan cuma temanan doang, ujung-ujungnya baper, ujung-ujungnya nyaman, susah lepas, akhirnya mempunyai hubungan terlarang. Wah, di sini juga saya merasakan energinya ya. Ada beberapa yang memperhatikanmu. Di sini ada Eight of Pentacles, ada Eight of Wands, ada Five of Cups. Kamu harus bisa lebih berhati-hati dengan orang yang mana manipulasi. Manipulasi dari sisi apa Kak Ica? Dari sisi jabatanmu ataupun dari sisi kemapananmu. Ya, kemapanan dari segi mungkin kamu seorang wanita yang lebih unggul dari usia sehingga kamu lebih mapan dalam soal keuangan, dan akhirnya ada laki-laki modus, laki-laki mokondo datang menawarkan cinta padahal kamu udah tahu bahwa dia itu hanya menipu, tapi kamu akhirnya hanyut dalam perasaan. Nah ini ya, jadi pertama bilang itu mereka adik-adik gitu, ataupun wanita juga yang terpaut jauh denganmu, atau kamu yang terpaut jauh dengan si pria ini ya. Nah ini, jadi kalau lebih ke wanita yang lebih tua berarti terkoneksi dengan laki-laki mokondo. Tetapi kalau terkoneksi dengan pria, kamu wanita dan kamu terkoneksi dengan pria, berarti ada yang menginginkan fisikmu ya. Nah ini hati-hati. Jadi kamu di posisi mana ya? Karena di sini ada beberapa yang mana hanya manipulasi karena kesepian, karena ya lagi butuh fisik atau butuh duit. Nah ini kamu di posisi mana ya? Kamu bisa menyesuaikan. Ada juga saya lihat kalau laki-laki ya dia senang dengan fisikmu, tetapi ya lebih ke materi ya. Kalau wanita ya dia lihat kesepian ya, dan akhirnya ya tergait dengan ada om-om ya, ataupun sugar daddy ya, yang akhirnya bisa memenuhi semua kebutuhan ya, padahal kamu tidak tahu bahwa kamu digantung ya, mengatasnamakan cinta. Terus mungkin kamu nanti bisa dihamili tanpa status yang jelas, tidak diberikan kepastian akan hubungan lebih mendalam di hari esok ya. Nah ini ada hubungan digantung ini. Jadi kamu di posisi mana kamu bisa menyesuaikan, karena di sini ada beberapa, kalaupun mungkin kamu wanita, kamu terkoneksi dengan laki-laki yang di bawah umurmu ya, dan akhirnya apa, dia melihat kamu seorang yang mapan, dia di awal mungkin bekerja keras untuk dirinya gitu. Artinya kamu melihat wah ini sosok pekerja keras, mungkin suatu saat nanti dia akan melindungiku, dia akan menafkahiku, dia akan ini, dia akan itu, bertanggung jawab akan ini ya, walaupun mungkin usianya jauh terpaut di bawah kamu, tapi dari sisi pola pikir dan tanggung jawab, kamu merasa dia bertanggung jawab gitu. Tetapi kamu salah bahwa dia tak bertanggung jawab atas dirinya ya, dimana itu karena terpaksa, karena dia kalau nggak kerja dia nggak makan. Nah ini ada beberapa yang kondisinya mau enak saja, dimana pada saat denganmu kamu yang mengcover, jadi dia santai. Jadi saat tidak bersamamu ya dia kerja keras, bertanggung jawab karena terpaksa, dan dia udah ada yang sudah capek kerja, dimana akhirnya mencari dirimu untuk setidaknya bisa hidup lebih tenang, lebih nyaman, karena kamu sudah mempunyai amunisi, yaitu dari sisi finansial. Nah ini hati-hati, jadi jangan sampai kamu tertipu bahwa wow, dia bertanggung jawab. Ini pun juga ada yang terkoneksi dengan laki-laki yang di atas ya, tetapi masih childish. Nah ini ya, jadi kamu di posisi mana kamu bisa menyesuaikan, tapi energinya paling bawah adalah laki-laki mokondo sih, saya lihatnya seperti gitu, dimana ya dia, kamu melihat bahwa dia sosok pekerja keras, dia orangnya baik, humoris, ramah, padahal sebenarnya itu modus ya, dimana ya setidaknya dia mendapatkan hatimu supaya dia bisa mendapatkan fasilitas, dia bisa mendapatkan dalam tanda kutip ya kamu yang nafkahi dia ya, jadi tidak perlu kerja keras seperti sekarang ya, mengatasnamakan cinta ya, padahal sebenarnya modus ya.
Nah ini hati-hati kalau seandainya kamu terkoneksi dengan laki-laki Mokondo ya. Karena ada beberapa yang tertipu di mana wah dia pekerja keras, dia ini, tapi kok sama saya dia pemalas. Ya karena pekerja keras itu karena dia mau makan. Kalau dia nggak makan, kalau dia nggak kerja dia nggak makan. Ya, tetapi pada saat mencari pacar atau siapa ya dia mencari perempuan wanita-wanita mapan yang mana setidaknya membuat dia lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai dari sisi tenaga, waktu dan keuangan. Tidak kerja keras lagi seperti sekarang gitu ya. Nah ini hati-hati ya, jangan sampai kamu tertipu dengan karakternya yang palsu ya, karakternya yang hanya manipulasi. Kalau wanita ya sama ya, terkoneksi dengan pria, atau pria kamu terkoneksi dengan wanita yang hanya mau duitmu. Nah ini hati-hati juga, karena ada beberapa yang saya merasakan energinya di sini ya, mengatasnamakan cinta padahal suami orang, padahal istri orang ya. Begitupun juga mungkin ya cuman selingkuhan. Ujung-ujungnya kamu akan diberikan dalam tanda kutip ya, label pelakor atau pebinor. Dan mungkin akan ribut dengan pasangannya. Ini hati-hati ya. Jadi selidiki dulu dia. Jangan cuman karena dia bicara bahwa wah, saya single, saya begini, saya begitu. Nah ini ya, hati-hati. Jangan percaya mulut manis ya, lihat dulu buktinya ya. Kamu harus bergaul dengan sahabatnya, kamu harus bergaul dengan keluarganya, supaya kamu tahu bahwa karakternya memang betul-betul karakter yang asli dan memang statusnya juga benar ya, bukan bohong-bohongan. Dan di sini saya merasakan energinya juga hati-hati dengan pacaran online ya. Ujung-ujungnya minta transfer, bantu ini, bantu itu, padahal nipu ya. Dia bilang dia kerja di sini, kerja di situ ya. Nanti saya akan bahagiakan kamu ya. Tapi pada saat dia lagi butuh ya, dia bilang kamu talangi dulu dong, nanti aku ganti soal duit. Nah ini hati-hati ya, dia minta transferan ya, apalagi kalau ada beberapa dari luar negeri ya, apalagi sekarang dolar itu lagi naik ya. Jadi wow, bisa bisa jadi mangsa nih ya. Karena saya merasakan energinya ada orang-orang yang memperhatikanmu dari media sosial, yang mana juga targetnya secara online ya. Jadi cinta berbasis online ya. Tetapi sebenarnya itu adalah jebakan, di mana untuk menjeratmu masuk dalam jebakannya ya, dengan cinta ketemu di online ya. Jadi di sini ada the High Priestess, ada Four of Pentacles tuh ya. Jangan kamu dijadikan mesin uang olehnya ya, mengatasnamakan cinta. Ini dimana ya kamu juga harus lihat kalau memang dia berkorban untukmu dan kamu mau kehidupan nyatamu bagus ya, dia juga harus hadir di kehidupan nyatamu. Bukan kamu serius di dunia maya, di mana dunia tipu-tipu ya. Ujung-ujungnya minta transfer dulu dong, nanti saya ganti, ataupun mungkin dia mengatasnamakan dirinya ada di luar negeri ya, jadi nanti saya kasih kamu dolar, kamu bantu saya dulu karena ada administrasi yang harus saya selesaikan, ini kamu transfer dulu, padahal dia bukan di luar negeri ya. Apalagi sekarang AI sudah canggih ya, dia bisa nipu. Nah ini hati-hati ya. Ya kalau kamu mau pacaran online ya nggak usah terlalu serius ya. Kalau kamu mau serius ya pacaran di dunia nyata ya. Kalau online itu kan dunia tipu-tipu. Jadi jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang yang nipu kamu tapi kamu bawa serius. Ujung-ujungnya kamu habis. Habis di mana? Dari waktu, tenaga dan finansialmu. Ini hati-hati ya. Begitu juga dengan apa dibilangnya di sini, suami orang atau istri orang ya, dimana statusnya nggak jelas. Mungkin dia sudah berpisah tetapi belum cerai secara resmi negara. Nah ini hati-hati juga, karena dia masih terkoneksi dengan pasangan lamanya walaupun sudah berpisah, atau ya pisah ranjang lah seperti gitu. Baru kamu masuk, datang dalam hidupnya. Ternyata ujung-ujungnya nanti dia kembali ke pasangannya. Nah ini kenapa dia belum cerai atau belum resmi negara? Ya karena mungkin masih ada peluang-peluang untuk niat dia di suatu saat nanti bisa balikan atau rujuk kepada pasangannya. Nah ini hati-hati, kalau memang kamu mau pacaran yang betul-betul serius ya, kamu juga harus lihat statusnya dengan benar ya, dimana ya administrasinya sudah benar tidak ya. Jangan cuman kata dia aja yang dipercaya padahal ujung-ujungnya bohong ya. Nah itu yang saya lihat untuk koneksimu, di mana
jangan sampai kamu tertipu karena cinta ya. Logikamu harus main, perasaanmu juga harus main, harus seimbang. Kalau pikiran dan hatimu sejalan berarti kamu sudah di jalan yang benar. Tetapi kalau pikirannya di tempat lain, terus habis itu hatinya di tempat lain ya, bingung kamu menentukan arah, itu berarti kamu di kondisi toksik ya. Karena kondisi yang benar adalah yang searah ya. Nah ini apalagi kalau seandainya ada perbedaan di sini juga agama ya. Ini paling signifikan nih perbedaan agama. Energinya paling tinggi di mana? Kita jalani dulu ya. Itu sudah salah satu bentuk manipulasi di mana dia hanya mau mementingkan diri sendiri tanpa mau tanggung jawab dan kepastian yang jelas ya. Jadi kalau kamu punya pasangan, jalani dulu ya, entah dari segi keuangan kamu minta nikah ya. Ini contohnya sudah pacaran lama, sudah mau minta nikah, dia bilang jalani dulu karena belum ada uang, belum ada ini ya. Pokoknya pakai bahasa yang ini ya, apa yang masuk akal ya, apalagi masuk religi ya. Untuk saya harus kuatkan imanku, ini rumah harus sudah ada supaya kamu bisa saya ratukan, bisa saya rajakan ya. Ataupun ya tadi perbedaan agama ya, nanti dulu ya. Itu karena dia tidak serius dengan kamu ya. Karena kalau dia serius, dia akan memberikan jawaban yang benar, jawaban yang pasti, bukan malah menggantung atau jalani dulu gitu ya. Nah itu, jadi kalau kamu punya hubungan dan jalani dulu berarti itu pasanganmu itu bimbang ya. Dia aja pusing dengan hidupnya apalagi ngurus kamu ya. Nah ini hati-hati, jangan sampai kamu habiskan waktu tenagamu dan menjaga jodoh orang ya. Menghabiskan tenagamu untuk menjaga jodoh orang nih bahaya nih ya. Kamu sudah habis di tenaga, waktu, uang, ujung-ujungnya jodoh orang yang kamu jaga ya. Ya, jadi lebih waspada aja dengan cinta ya, yang modus, yang toksik, yang cinta bertepuk sebelah tangan ya, dimana suatu saat nanti dia akan pergi pada saat kamu sudah tidak mempunyai sesuatu, karena itu cintanya hanya berbasis keuntungan ya. Hati-hati juga di sini ada, dan berbasis penipuan ya, mengatasnamakan cinta ya. Ini hati-hati, ini penipuan ini banyak yang di online ya. Jadi kalau dunia maya tidak usah terlalu dianggap serius ya. Kalau memang dia mau serius ya datang ke kotamu, lamar kamu, tunjukkan nyata ya dirinya. Karena ada beberapa juga yang kondisinya apa dibilangnya nih, pakai AI ya. Jadi filter wajahnya, ujung-ujungnya wajah aslinya tidak sesuai yang di foto, tidak sesuai yang di kamera, video dan lain-lain. Nah ini hati-hati juga ya. Jangan sampai kamu tertipu karena cinta dari dirinya yang palsu ya. Oke, semoga resonate ya. Wah, sekarang ini zaman sudah edan ya, sudah canggih juga. Jangan sampai kamu terkoneksi dengan manusia yang hanya memanfaatkanmu, membuang waktumu, dan ya kalau mau dibilang nggak jelas gitu ya, kehidupan mau dibawa ke arah mana. Jadi carilah wanita dan pria yang jelas, wanita dan pria yang bertanggung jawab, dan juga carilah yang tulus ya, yang betul-betul mencintaimu, bukan hanya saat sekarang, bukan hanya karena penasaran, tetapi memang tulus untukmu sampai akhir hayat ya. Jadi bukan cinta sesaat habis itu menghilang, no, tetapi betul-betul setia sampai akhir hayat. Oke, jadi itu ya, koneksi dari dirinya yang mana jangan sampai menipumu, mengatasnamakan cintanya, padahal cintanya palsu, cintanya semu ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi inisial dan zodiaknya, agar kamu yakin bahwa dirinya lah yang terkoneksi denganmu, saya sudah menarik energinya dari inisial dulu. Kita lihat untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan F, ada P, ada X, ada T, V, E, Z, Q, S, O, ada W, L, K, A,
Y, D, C, M, dan N. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak, kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi dengannya, mungkin dari zodiak. Ada yang tanya, Kak Ica, kalau zodiak dan inisialnya oke, gimana? Ya itu bagus, energinya tinggi ya. Berarti memang benar dia yang terkoneksi denganmu ya. Tetapi kalau salah satu ya nggak apa-apa ya. Ya itu berarti meyakinkan bahwa kamulah yang terkoneksi dengan dirinya di dalam readingan ini. Oke, untuk koneksi zodiak saya sudah menarik energinya di mana kamu terkoneksi dengan bintang Virgo, ada Sagittarius, ada Pisces, ada Gemini, ada Cancer, Aquarius, Libra, Scorpio, dan Aries. Oke, jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu. Lebih waspada aja, ingat ya, semuanya jangan dibawa serius kalau hanya mempermainkan perasaanmu ya. Kamu yang harus menentukan sikap untuk masa depanmu, untuk kebahagiaan cintamu. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian dipenuhi cinta kasih, kelimpahan, rezeki, kesehatan, dan dipenuhi dengan orang-orang yang mencintaimu tulus apa adanya. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.